kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan Allah Maha Tinggi adalah tempat perlindungan kita. Sehingga setiap penyakit sampar, penyakit menular, apapun tidak bisa menyentuh kita. Mari kita lakukan, kita perkatakan dengan kuat, kita katakan dengan iman kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Orang yang hidup dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau bersandar kedahsyatan malam, terhadap engkau gelap siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaris di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langsahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Yang kemudian kita deklarasikan Mazmur 23, kita percaya kita punya gembala yang baik yang selalu memelihara hidup kita. Mazmur 23. Ya, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak ada kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin, amin. Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa kami adalah umat-umat-Mu Tuhan. Kami berkumpul malam hari ini untuk bersekutu di dalam Engkau. Firman-Mu berkata 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha hadir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat pertemuan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami seutuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, darah-Mu yang membasuh setiap kami, darah-Mu yang mendamaikan kami Tuhan, darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang mentahirkan kami Tuhan. Sehingga darah-Mu Tuhan yang melayakkan kami malam hari ini, untuk kami boleh datang di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus Engkau yang beracara malam hari ini. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat setiap kami.
Terima kasih Tuhan buat hari ini, malam hari ini Tuhan. Kami sudah deklarasikan Mazmur 91 dan Mazmur 23. Dan itu kami percaya terjadi digenapi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah masa Tuhan, ada pembedaan terjadi atas kami. Sama umat-Mu, anak-anak-Mu yang terus berlindung, berharap, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Engkau tempat kubu pertahanan kami, Engkau kota benteng kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami. Itu kami hanya menontonnya, dan itu tidak terjadi kepada kami. Dan pembalasan orang fasik kami boleh melihat Tuhan, karena Tuhan yang perintahkan malaikat-malaikat Tuhan yang berjaga di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga hidup kami hari lepas hari dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Karena kami punya gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, yang selalu menyediakan semua keperluan kami, dari yang terkecil sampai yang tidak terpikirkan oleh kami. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Mari Tuhan, mari. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Dia yang bisa berbahasa roh. Apapun saudara sembah Dia. Ya Rama Santara Bashekelelelelele. Ya Rama Sekerola Rabaya 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 Sekerola Rabaya. Ya Rama Rabaya Rabaya Sekerola Rabaya Rabaya Sekerola Rabaya Rabaya Sekelelelelele. Ya Rama Rabaya Rabaya Sekelelelelele. Tiap-tiap api-Mu Tuhan ada di tempat ini. Tiap api-Mu Tuhan, ya Rama Syakara Batakaya namanya Sekelelelelele. Setiap kuasa-kuasa apapun yang bukan dari Tuhan menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Kirala Rabaya namanya Sekelala Rabaya. Kirala Rabaya namanya Sekelelelelele. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Ya, silakan saudara mau duduk atau mau berdiri. Kita akan masuk, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan dalam hati. Dalam masjid
katakan dengan lebih sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, sembah Dia. Hanya Dia Allah yang Maha Kudus. Dia Allah yang Maha Kudus. Inilah kami. Kami bersujud Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Yes, Lord. Kuduslah Tuhan. Ya Syekere. Allah semesta alam. Nyatakan dengan segenap hati. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Yes, thank you, Lord. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Biarlah Tuhan kekudusan-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, sembah Dia. Ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari menyembah Dia. Ada hati yang tertekan, ada yang benar, ada satu beban yang menekan, ada sesuatu pun saudara. Hari ini, malam hari ini, mari kita tanggalkan setiap beban kita. Mari kita sembah Dia, kita naikkan syukur kita. Kalau hari ini kita masih diberi badan yang sehat, kalau hari ini kan kita masih diberikan umur, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari ucap syukur Tuhan, saudara, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan tubuh yang sehat, kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami dengan anugerah-Mu Tuhan, dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan basuh setiap kami, lahirkan setiap
bahwa setiap rencana-Mu atas hidup kami, rencana yang ajaib, rencana yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah menebus kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menebus kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dan hidup kami Tuhan bukan untuk kami lagi, tapi hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hanya suka-suka-Mu Tuhan yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, kita bangkit berdiri, kita nyatakan pujian suka-suka-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini membawa kita bahwa biarlah suka-suka Tuhan yang jadi atas hidup kita. Pulang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan ku lakukan, apa yang Tuhan ku mau lakukan. Asalkan Tuhan ku senang, semua boleh, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saudara, mari kita goyang sedikit, kita olahraga ya. Suka-suka-Mu Tuhannya, kita angkat jempol kita saudara ya. Kita menari buat Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan katakan Dia sudah membayar lunas ya untuk kita. Jadi apapun yang Tuhan inginkan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita ya. Yuk. Dari awal. Segala yang kudus Yang sudah bisa boleh lebih keras ya. kan milikku lagi. Yes, amin, haleluya. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan. Asalkan Tuhan ku senang, semua relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Amin. Ya, silakan duduk saudara. Jadi ketika kita sudah ditebus oleh
Tuhan, hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi hidup kita adalah untuk Kristus ya. Amin. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari saudara kita datang, kita tetap dalam hadirat-Nya. Kita akan menyanyikan Ku di dalammu dan kau di dalamku. Apaan? Biarlah kita terus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, saudara. Nyatakan pujian ini dengan segenap hati. Biarlah ini pujian ini menjadi satu doa kita, kerinduan kita. Ku di dalam
toko anggur, dan kamilah ranting-ranting. Sehingga hanya di dalam Engkau kami dikuatkan, di dalam Engkau kami ada damai, sukacita, di dalam Engkau kami beroleh kemenangan, dan di dalam Engkau kami beroleh keselamatan. Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan sharing akan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan bimbing juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan berikan pewahyuan pada hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu sungguh berasal dari Engkau, sehingga semuanya dapat menjadikan berkat dan kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Tuhan, kami mohon pimpinanmu Tuhan di dalam sharing kebenaran firman ini Tuhan. Biarlah hormat dan kemuliaan kami kembalikan ke dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Kita akan sharing firman Tuhan dari kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes 5. Kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sebenarnya ini saya pernah bawain beberapa tahun lalu. Tapi waktu itu saya bawain masalah jasmaninya gitu, kesembuhannya gitu. Sekarang saya akan bahas masalah kerohaniannya. Waktu itu jasmani, sekarang rohani. Sekarang saya tidak mempermasalahkan kesembuhannya, tetapi masalah rohaninya saja. Lebih baik kita baca dulu ya, dari 1 sampai 9. Kita baca bergantian aja, nanti yang bapak-bapak ayat ganjil, yang kaum wanita ayat genap. Kita mulai. Udah dapat semua? Ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang limpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab suatu waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Amin. Nah, mungkin waktu itu masih ada yang ingat waktu itu saya pernah bahas ini. Tapi saya bahas masalah kesembuhannya ya, secara jasmaninya. Sekarang saya bahas secara rohaninya. Di ayat 1 dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi Yesus dari perjalanan berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Jadi ada pintu gerbang, itu sebutnya pintu gerbang domba. Dekat situ ada kolam.
yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 pintu serambinya. Jadi untuk masuk kolam itu harus melalui pintu-pintu, pintunya ada 5 gitu. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sampai situ dulu ya. Jadi di ayat 3 dikatakan di pintunya ada 5, di pintu-pintu itu banyak berbaring orang-orang gitu, menantikan goncangan air, karena kalau airnya bergoncang, siapa yang masuk dulu akan sembuh gitu. Nah, sebenarnya orang-orang yang berbaring ini adalah orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang ini orang-orang yang beriman sebenarnya. Iman apa? Iman saya bakal sembuh gitu. Makanya dia mau menunggu berhari-hari supaya dia sembuh gitu. Sampai air itu goncang, dia mau nunggu berhari-hari di situ. Walaupun ya berbaring seadanya gitu. Karena apa? Karena dia punya iman, punya pengharapan bahwa saya akan sembuh dari penyakit saya. Nah, berarti ya garis besarnya ya, semua orang yang menunggu di situ, orang-orang sakit itu, dia orang-orang yang punya iman untuk bisa sembuh. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena di situ dikatakan yang mengucapkan itu malaikat Tuhan gitu. Nah, lalu ayat keempat dikatakan, ayat keempat ya. Ayat kelima di situ dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Kenapa gitu? Kok itu orang mungkin beratus-ratus orang, mungkin aja beribu-ribu orang, tapi hanya ada satu yang menunggu sampai 38 tahun gitu. Dia juga orang percaya, dia punya iman bahwa saya akan sembuh gitu. Yang lain nggak tahu, mungkin udah ganti orang, mungkin orang yang itu udah sembuh, datang lagi orang lain yang baru lagi, udah sembuh lagi, sebab sampai 38 tahun gitu. Sementara dia menunggu gitu. Padahal mereka sama-sama, mereka punya iman bahwa saya akan sembuh, Tuhan akan memberikan kesembuhan lewat goncangan air kolam itu. Tetapi yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan di sini, di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Jadi orang itu nggak sembuh-sembuh. Ada apa dengan orang ini? Ya. Kita dapat jawabannya di sini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi artinya Yesus tahu orang itu sudah lama gitu dalam keadaan lumpuh di situ, menanti kesembuhan gitu. Maka berkatalah Yesus pada orang itu gitu ya, maukah engkau sembuh gitu. Nah, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Nah, orang itu menjawab gini. Jawab orang sakit itu pada Tuhan, ya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dari apabila airnya mulai goncang, dari sini kita tahu ya, kenapa sih orang ini kok sampai 38 tahun tidak sembuh gitu. Nah, dari jawaban ini kita tahu. Saya andaikan lah ya, kalau misalkan saya lantai sakit gitu, lama, saya tanya lah, kamu mau sembuh? Tiba-tiba Lanta bilang, nggak ada anak saya yang mau ngantar saya berobat. Nah, ini pasti Hakim tahu nih, kalau jawaban gini nih tipe orang apa nih? Dia tahu, sebab dia talentanya di situ. Itu artinya orang ini ada kepahitan. Dia katakan tidak ada orang, berarti dia tuh kepahitan pada orang-orang. Nggak ada orang yang mengangkat aku waktu air itu. Dia ada kepahitan gitu. Pantas saja dia nggak sembuh-sembuh karena ada kepahitan.
kepahitan itu menghambat berkat kesembuhan. Bahkan kepahitan juga nanti menghambat untuk dia masuk ke surga. Setelah dia meninggal, dia nggak akan masuk surga karena kepahitan gitu. Jadi yang menyebabkan orang lumpuh ini sampai 38 tahun tidak sembuh itu karena kepahitan. Kenapa sampai orang ini bisa mendapat akar kepahitan? Sedangkan yang lain tidak. Yang lain sembuh dan bergonta-ganti orang. Karena dia imannya salah. Memang dia imannya benar. Dia juga sama dengan orang-orang lain. Punya iman bahwa saya akan mendapat kesembuhan dari Tuhan lewat goncangan air. Imannya betul sih. Cuman waktu itu saya pernah bahas iman ya. Jadi iman tuh tidak cukup kita percaya. Tapi satu lagi apa coba, ada yang ingat nggak? Kita percaya dan apa? Kita percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Nah, orang ini percaya kepada Tuhan, tapi dia mempercayakan hidupnya kepada siapa? Tidak ada orang yang menggotong aku. Jadi kepada manusia. Makanya dia nggak sembuh-sembuh. Firman Tuhan apa? Bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Akhirnya dia terkutuk memang. Terkutuk di mana? Sakit. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Puji Tuhan ya. Dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di ayat berikutnya dikatakan ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangun dan angkat tilammu dan berjalanlah. Puji Tuhan, dia berjumpa Tuhan secara pribadi dan kata Tuhan, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan dia mulai di situ dia percaya dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Kita bisa bicara gitu ya, dia percaya dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Kalau dia tidak percaya dan tidak mempercayakan hidupnya pada Tuhan, saya yakin walaupun Tuhan ngomong, ayo bangun, dia nggak akan bangun. Sebab dia bilang, aku ini sudah 38 tahun di sini, Tuhan nggak bisa apa-apa. Gimana suruh bangun? Tapi karena dia percaya dan mempercayakan, begitu Tuhan mau bangun, dia bangun. Benar, ternyata bisa bangun. Nah, di situ ya, artinya apa? Artinya gini, orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan, pasti orang itu akan berubah. Nah, kok demikian juga orang ini begitu berjumpa dengan Tuhan, dia langsung berubah. Dia langsung berubahnya apa? Drastis sekali. Dari sakit menjadi sembuh gitu. Dari hidupnya di dalam kutuk menjadi hidup di dalam berkat. Berkatnya berkat kesembuhan. Dia langsung dapat berkat kesembuhan gitu. Nah, itu contoh ada juga yang berjumpa dengan Tuhan langsung berubah. Itu seperti apa? Saulus waktu itu waduh jahat sekali, dia bunuh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dibunuh. Begitu berjumpa dengan Tuhan dia langsung berubah drastis. Dia langsung malah menjadi hamba Tuhan. Nah, itu setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan mengalami perubahan. Nah, demikian juga dalam hidup kita ya. Kita juga nggak terlepas dari masalah itu. Kita juga seringkali gitu seperti orang lumpuh ini. Oke, kita percaya kok, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita gitu. Karena kita ada punya masalah gitu. Percaya saya doa gitu ya, percaya. Tapi setelah doa pikiran kita kemana? Siapa yang bisa tolong saya? Nah, artinya saya mempercayakan hidup saya ini pada orang gitu. Saya cari orang siapa yang bisa tolong saya. Sementara kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah percaya, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita pada Tuhan.
Sehingga apa? Masalah kita ya nggak akan selesai. Supaya kita bisa percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan, seperti orang lumpuh ini harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana ya? Oh, Tuhan sudah 2000 tahun meninggal, 2000 tahun lalu. Gimana saya mau berjumpa pribadi dengan Tuhan? Kita mau berjumpa dengan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat baca firman. Itu artinya kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi supaya kita bisa percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan, baru kita bisa percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Kalau kita bisa percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan, apapun yang masalah kita hadapi, Tuhan pasti sanggup. Sebab sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Tuhan pasti sanggup. Cuman ya itulah, kita bisa nggak percaya dan mempercayakan gitu. Jangan seperti orang lumpuh ini. Dia percaya, makanya dia mau menunggu sampai 83 tahun. Kalau nggak percaya mungkin sehari 2 hari juga pulang. Tapi sayangnya dia mempercayakan kesembuhan itu pada orang. Siapa yang nanti angkat saya? Nah ini seperti kita juga. Siapa yang bisa tolong saya ya? Teman saya siapa yang bisa tolong saya? Atau saudara saya siapa yang bisa tolong saya? Nah itu artinya kita mempercayakan pada manusia. Firman Tuhan udah jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita jangan melanggar firman. Kalau melanggar firman, kita kena sanksi. Sanksinya apa? Hidup di dalam kutuk. Apapun yang kita kerjakan gagal. Apapun yang kita kerjakan, kalau berhasil juga hasilnya sedikit. Makanya supaya kita bisa percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, intim dengan Tuhan. Caranya apa? Baca firman Tuhan dan berdoa. Kita panggil hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Jadi itu aja firman Tuhan pada malam ini. Saudara, saya mau menambahkan sedikit ya. Saudara, ketika tadi saudara Hatian bilang yang sakit ini 38 tahun ya. Tadi dia kan Tuhan cuma tanya, maukah engkau sembuh? Terus dia jawabnya apa yang tadi? Tuhan tidak ada orang yang mau nurunin. Jadi Tuhan cuma tanya, kamu mau sembuh enggak? Jawabnya cuma, ya kan? Tuhan mau, jawabnya cuma itu seharusnya. Tapi dia apa? Tuhan nggak ada orang yang nurunin saya. Satu tadi dia bilang mempercayakan dia ke orang, mempercayakan kepercayaannya kepada manusia. Yang kedua apa? Manusia cenderung menyalahkan orang lain. Ya, misalnya kondisi kita seperti ini, rumah tangga kita, misalnya ada masalah dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang kita nyalahin, itu sih papanya nggak benar, itu sih anak-anak nggak sayang sama orang tua. Condong kita menyalahkan orang lain. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Bagaimana kita belajar koreksi diri kita sendiri. Nah saudara, saya baca satu buku dari buku ini bercerita tentang diilustrasikan seperti ini. Ada seorang maling, ya, ada seorang maling, dia dikejar-kejar, kemudian ada ini ilustrasinya, ada mobil presiden di situ ya, mobil presiden dan di dalamnya ada presiden. Orang ini ketika dikejar-kejar, dia lari masuk ke dalam mobil presiden itu.
Saudara, ya, tolong diperhatikan ini ilustrasi. Ketika saya baca buku ini, wow, gitu ya. Nah, ketika dia masuk di dalam di mobil presiden itu, saudara, si maling itu berani ngejar nggak? Berani nggak ngejar? Ketika dia udah ada di dalam mobil presiden dan bersama presidennya, berani nggak itu maling itu mengejar orang itu? Tidak. Kenapa, saudara? Kan ada presiden di dalamnya, ya kan? Artinya ya, saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, saudara, full pengcoveran Tuhan itu, perlindungan Tuhan itu, detik itu juga ketika kita masuk di mobil presiden itu ya, kita pengcoveran perlindungan Tuhan, ya, detik itu juga ada perlindungan Tuhan. Nah, ketika kita berlindung, melangkah masuk di dalam perlindungan Tuhan, itu ada perlindungan pengcoveran Tuhan, saudara. Tapi sedetik saja ketika kita keluar dari perlindungan Tuhan, dari Tuhan, sedetik, saudara, lepas semuanya. Kesusahan, malapetaka, apapun terjadi, karena kita lepas dari perlindungan itu. Seperti maling ini, saudara. Kalau maling itu ya keluar aja dari mobil itu, dari mobil presiden itu, sedetik dia keluar, dia akan dikejar oleh maling itu, dia akan dikejar sampai manapun dia akan. Mungkin dia digebukin, mungkin diapain, ya, saudara. Cuman hitungan detik, saudara. Jadi apa artinya, maksudnya? Jadi kita ini harus tetap tinggal di dalam yang tadi pujian. Kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Saudara, proses manusia, proses kita ini berbeda, saudara. Ya, proses kita ini ada masalah pergumulan sakit penyakit, ada masalah perekonomian, ada masalah rumah tangga, ada masalah apapun, saudara, banyak. Saat-saat seperti ini ada masalah usaha, pekerjaan. Saudara, ketika kita menghadapi keadaan situasi seperti itu, kita masuk di dalam Tuhan. Kau di dalamku dan aku di dalam Engkau. Kuncinya itu. Kemudian apa? Kedua, koreksi diri kita, saudara. Jangan cenderung kita menyalahkan. Misalnya gini, saudara, di dalam kita, misalnya seseorang sakit, punya penyakit darah tinggi, saudara, punya penyakit darah tinggi. Terus kita masak ya, udah tahu dia punya penyakit darah tinggi, tapi makannya pengen garam, pengen yang asin gitu ya, saudara. Tapi dia itu tidak mengkoreksi diri, tidak melihat diri sendiri, dia cenderung menyalahkan. Kamu sih masaknya keasinan, kamu sih masaknya ini, kamu sih itu. Saudara, ketika kita melihat bahwa diri kita ini, oh iya ya, saya punya sakit darah tinggi, berarti saya harus mengurangi garam, saya harus mengurangi rasa makan makanan yang yang membuat tekanan darah tinggi saya naik. Nah itu, saudara. Jadi mari kita malam hari ini belajar ya, belajar untuk saling introspeksi diri kita, saudara. Apapun masalah kita saat ini, apapun keadaan kita, saudara, jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah kita menghakimi orang lain. Mari kita lihat diri kita sendiri. Banyak hal dalam hidup kita yang kita harus terus dibenahi, saudara. Setiap hari masuk kita di dalam pertobatan. Setiap hari mari kita masuk minta pengampunan Tuhan, saudara. Kita ini semua terus ya diproses, saudara. Proses ini belum selesai ya, proses ini kita baru selesai, baru dialami lagi. Kenapa, saudara? Kita dikikis karakter kita. Yang dulu kita misalnya sering pemarah, yang dulu kita sering menyalahkan orang, kita belajar, saudara. Belajar. Seperti tadi firman Tuhan yang dikatakannya, orang yang sakit 38 tahun, saudara. Itu bukan waktu yang sebentar, 38 tahun, saudara. Dia lumpuh, dia diam di kolam Bethesda 38 tahun, saudara. Karena apa? Karena paradigmanya dia nggak berubah. Ketika detik itu dia mengenal Tuhannya, detik itu juga dia berubah, saudara. Jadi hitung per detik itu tuh ya. Kalau kita mengenal Tuhan kita sepenuhnya, saudara, jangan saya kemarin melayani, saya bilang kekristenan itu tidak menyelamatkan kita. Tidak menyelamatkan kita kekristenan. Yang menyelamatkan kita adalah
kita percaya Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan. Ya, jadi Kristen itu tidak menyelamatkan. Kristen itu apa? Hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Nah, kita belajar mengenal Tuhan, kita belajar mengenal Tuhan, saudara. Artinya kita belajar terus. Hidup kita diubahkan setiap hari. Dari kita mulai pemarah, kita ubahkan menjadi seorang yang lemah lembut. Ini kembali lagi buah roh ya. Jadi mulai lagi saudara. Mari kita sama-sama belajar ya. Hari ini firman Tuhan yang luar biasa, biar mengubahkan kita menjadi sesuatu karakter yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, apapun kegiatan pelayanan kita, sehebat apapun kita ya, sekaya apapun kita saudara, kalau kita di luar Tuhan semuanya sia-sia. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada perkenanan Tuhan saudara. Pekerjaan apapun, ketika ada perkenanan Tuhan, ketika saudara mengenal Tuhan dengan sebenarnya, dalam pengertian yang benar Tuhan, saudara, saya percaya apapun saudara, keadaan saudara Tuhan akan pulihkan. Ya, saudara, Tuhan akan pulihkan perekonomian, masalah rumah tangga, kesehatan. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya, tadi seperti yang Saulus diubahkan Tuhan, seperti siapa lagi di dalam firman Tuhan diubahkan ketika dia benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Hidupnya berubah total saudara, hidupnya berubah total. Nah, hari-hari ini saudara, saya terus minta sama Tuhan biar hati kita terus sejalan dengan Tuhan. Itu kerinduan secara pribadi, kerinduan saya. Saya nggak, Tuhan jangan sampai saya menyimpan sedetik pun dari Tuhan. Itu saya benar-benar saya mau Tuhan terus berjalan di dalam Engkau. Nah saudara ya, kita terus berdoa minta hati yang seperti itu, terus setia di dalam Tuhan, terus berjalan di jalannya Tuhan. Dunia itu menawarkan banyak hal saudara, banyak hal ya. Dunia itu banyak hal menawarkan kemewahan, kesenangan, apapun, kekayaan, kuasa. Tapi kita terus berjalan, mari kita terus berjalan. Seperti tadi seorang maling masuk di dalam mobil presiden, ada perlindungan. Artinya kita masuk di dalam Tuhan, ada perlindungan, ada kuasa Tuhan, ada apapun yang Tuhan itu biar malah sempurna. Ya, jadi itulah firman Tuhan yang saya tambahkan sedikit. Mari kita mau perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, kami angkat roti dan anggur di atas kepala kami Tuhan. Kami junjung tinggi roti dan anggur ini Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau hadir, Engkau ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati roti dan anggur ini. Dan kami percaya ketika kami makan roti dan minum anggur ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu, makanan kami yang sebenarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara ikuti kita deklarasikan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, ini adalah tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami. Darah tubuh-Mu yang menyembuhkan setiap penyakit kami oleh bilur-bilur Tuhan. Apapun sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Aku percaya mulai hari ini aku sehat, aku sembuh, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, aku terima tubuh-Mu dengan iman. Mari saudara kita makan sama-sama. Anggap sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Darah-Mu yang membebaskan kami dari segala kutuk apapun yang diwariskan oleh nenek
moyang kami semua sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib, sehingga tidak ada lagi surat tagihan kutuk atas hidupku dan keluargaku. Aku percaya darahmu sudah menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran. Aku percaya darahmu yang sudah membebaskan hidupku. Mulai hari ini hidupku ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, yang ajaib, sehingga segala penyakit sampar, segala penyakit menular, virus-virus tidak boleh menyerang aku dan keluargaku, tidak bisa mendekat, tidak bisa masuk di tubuhku, di keluargaku, karena ada darah Yesus dalam hidupku dan keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima darahmu dengan iman. Ya, mari kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saudara, tolong ambil yang ada sisanya. Saudara, kalau ada sisa jangan dibuang. Ambil, taruh di atas dahi, tanda P huruf besar, biar kita meterai kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, ya. Jadi tanda meterai kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Mari saudara, sekali lagi kita ucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih aku sudah makan tubuhmu dan minum darahmu. Aku percaya mulai hari ini hidupku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Aku percaya Tuhan, aku adalah ranting-ranting Tuhan yang melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Aku terima nutrisi-nutrisi, makanan-makanan yang dari Tuhan, yang memberikan damai sejahtera, sukacita, pemulihan, kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, DNA Kristus ada di dalam darah kami, sel-sel darah kami tidak ada yang tersumbat, semuanya lancar sampai titik pusat yang sakit. Tidak ada lagi sakit penyakit di syaraf-syaraf, di sendi-sendi, di otot-otot, semua jaringan tubuh kami, setiap organ-organ tubuh kami. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat, semua pencernaan kami, lambung kami sehat. Dalam nama Yesus, aku percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama di Komsel SAD ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami, firman yang ditaburkan, biarlah semuanya Tuhan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.